Kepada Ustaz Mualim, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pimpinan dan para karyawan Bank Muamalat yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama. Meskipun mungkin saya masih muda dan bapak-bapak, ibu-ibu lebih tua. Lebih muda, Pak. Lebih muda ya. Barangkali. Jadi saya tidak ingin mengajari, tapi saya ingin sama-sama kita belajar bersama apa-apa yang mungkin bisa saya bagikan kepada bapak-bapak dan apa-apa yang mungkin saya bisa dapat dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan ini. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga syukur kita nanti menjadikan keberkahan kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian atau orang yang didakwai oleh Nabi Muhammad itu mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nabi Muhammad disuruh berkata seperti itu kepada orang-orang umat yang lebih dulu ada ataupun umat yang baru ada. Maksudnya umat yang lebih dulu ada itu ya ada umat Yahudi dan Nasrani. Meskipun mereka sama-sama menganggap bahwa dia mencintai Allah. Maka di situ ada ayat Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Nah, di sini ada kata fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, mengikuti Nabi Muhammad itu termasuknya apa? Termasuknya apa-apa yang sudah diwajibkan kepada kita oleh Allah dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Banyak hal kesunatan-kesunatan yang mungkin kita sudah sering mendengarnya, cuman jarang melakukannya. Mungkin kita dengar sholat tahajud, sudah sering dengar kajiannya. Tapi untuk melakukan, mungkin kita sering lupa atau sering berat atau sering lewat karena antara kencing dan wudhu beda posisi, mungkin seperti itu. Ada juga sholat duha, ada juga sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ada juga sholat isra, ada juga sholat yang lain, sholat taubat dan sebagainya. Apalagi kita yang berjiwa Islami, sampai Bank pun muamalat ini kan satu-satunya yang pertama syariah, kalau saya dengar kan konsepnya seperti itu. Itu juga termasuk langkah-langkah menuju meniru kepada atau mengikuti kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam fikih itu ada 4 bab sebenarnya. Ada bab ibadah, ada munakahat, ada jinayat, ada muamalat. Muamalat itu sebenarnya lebih luas. Bukan hanya perbankan. Kalau dalam fikih ya Pak, kalau di dalam bank mungkin sudah jelas. BMI. Kalau di dalam fikih itu banyak muamalah itu apa? Ya pergaulan. Istilahnya lebih transaksi lah, macam-macam. Jadi bukan hanya transaksi seperti ini, macam-macam transaksi nanti masuknya di muamalat. Nah, apa yang harus kita ikuti? Yang bisa kita ikuti apa? Sementara kita punya jam kerja yang sudah baku. Jam sekian harus kerja, harus masuk, jam sekian baru boleh pulang, sampai rumah jam sekian kurang tahu. Rumahnya tinggal jaraknya dekat apa jauh. Mungkin untuk sholat tahajud banyak alasan untuk tidak melakukannya. Mungkin alasannya capek. Sampai rumah jam 10 misalnya. Barangkali rumahnya di Bekasi, kerjanya di Ciledug. Barangkali kan misalnya tidak tahu ini.
Sampai rumah jam 11, 1 jam mandi, jam 12 sudah tidur, jam 3 mungkin sudah bangun, jam 4 sudah berangkat lagi ke sampai sini harus jam 7 misalnya. Ini kan untuk tahajud mungkin alasannya sudah kuat lah. Nggak kuat, capek. Sementara mata punya hak untuk tidur, tubuh punya hak untuk istirahat, kemudian juga dia juga punya kewajiban untuk bekerja pada hari berikutnya. Lalu apa yang harus kita ikuti? Masih banyak. Masih ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Meskipun sholatnya sendirian. Jadi sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah itu tidak harus ketika sholat jamaah saja, tidak. Sholat sendirian pun itu ada kesunatan untuk melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian ada sholat duha. Sholat duha mungkin yang datang ke sini, ini ada musolanya cakep, sayang kalau tidak dipakai. Jadi sayang sekali kalau musola hanya kosong, tidak ada yang sholat duha. Apalagi mungkin sambil menunggu bisa diatur waktunya gantian. Jangan sampai ketika ada nasabah, sebentar saya mau duha dulu. Nanti nasabahnya jadi malah kok begini kan. Atau mungkin nasabahnya disuruh aja ketika nunggu agak lama, ibu sholat duha aja dulu. Nyuruhnya dapat pahala seperti pahalanya yang melakukan. Apalagi dia melakukan tambah double. Ibaratnya jadi makelar saja ada untungnya. Apalagi dia tambah melakukan, tambah mengajak, tambah double. Bahkan mungkin kita tidak terasa menjadi pembuka pintu misalnya. Silakan sholat duha dulu sambil menunggu. Itu kalau dia melakukan dapat pahala. Tidak melakukan pun orang yang disuruh itu dapat pahala yang kita sampaikan itu. Jadi terkadang hal-hal kecil itu tidak terasa. Tapi insya Allah keberkahan itu akan ada pada saatnya. Sholat duha itu kapan? Mungkin kita sudah sering mendengar. Ada mungkin jam 9, ada yang bilang jam 8, ada yang jam 7. Saya pikir orang-orang di ruangan ini sudah tahu waktu duha ya Pak ya. Dari jam berapa Pak? Dari jam berapa? Dari jam, sebenarnya bukan pakai jam aturannya. Kalau dari matahari terbit lebih 1 tombak gitu ya. Jadi dari matahari terbit lebih 1 tombak itu kalau dilihat di rumahnya yang di kampung ketika di sawah. Kalau di sini nggak mungkin mau lihat matahari setinggi tombak itu seperti apa. Nggak mungkin, kecuali mungkin naik ke atas dak lantai 3 atau lantai 4-nya. Baru kelihatan kalau matahari sudah sekira 1 tombak. Lah ngukur tombaknya ditaruh di mana? Di sini apa di sana? Itu nggak bisa. Itu hanya kira-kira. Jangan sampai matahari belum terbit penuh, kita sudah sholat. Itu malah dilarang. Karena ketika matahari masih separuh, ini dilarang melakukan ibadah. Karena apa? Akan menyerupai orang-orang Majusi. Orang Majusi ini orang penyembah matahari. Kalau sekarang mungkin di Jepang ya, kalau nggak salah itu di Jepang yang melakukan seperti itu. Jadi ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala dan ketika matahari terbenam itu melakukan ibadah. Dan ini mungkin pada suatu saat bapak-bapak bisa menemuinya. Dan saya pernah menemuinya itu di Gunung Turisina di Mesir. Di Turisina itu karena di situ adalah tempat suci 3 agama, ada agama Yahudi, Kristen dan Islam. Di situ menganggap tempat itu milik 3 agama. Karena di situ Nabi Musa, di situ nabinya orang Yahudi, juga daerahnya Nabi Isa di situ, kemudian di jalan Islam kita mengakomodir semua nabi. Jadi di situ saya pernah mengikuti tur di situ di pagi hari ketika sunrise ya. Sunrise mereka melakukan ritual ibadah dengan caranya. Mungkin saya tidak bisa menggambarkan secara detail cara ritualnya. Tapi yang jelas ketika matahari terbit itu